Kita masuk di segmen Sapa Dunia untuk informasi mancanegara bersama saya Nanda Aprilia. Informasi pertama saudara, pasukan Rusia melancarkan serangan ke Kharkiv sepanjang malam dengan meluncurkan 95 drone dan 2 misilit. 11 rumah dan bengkel mobil terbakar akibat serangan Rusia. 2 orang terluka dalam kejadian ini. Rusia meluncurkan total 95 drone ke wilayah Ukraina sepanjang malam. Namun pihak Ukraina mengatakan 36 drone dapat dihancurkan sebelum mencapai target dan 25 lainnya kehilangan sinyal. Sebelumnya, saudara, Ukraina melancarkan serangan drone ke wilayah Rusia dan mengklaim menghancurkan 41 unit pesawat terbang. Dalam video rekaman, sebuah drone yang dioperasikan militer Ukraina menyerang pangkalan udara Belaya sekitar 4.000 km dari perbatasan Rusia dan Ukraina. Total 41 pesawat pembom milik Angkatan Udara Rusia hancur akibat serangan ini, saudara. Tercatat selama perang Ukraina-Rusia, serangan ini merupakan yang pertama kali sebuah drone Ukraina masuk ke dalam wilayah Rusia hingga sejauh ini. Menurut informasi, drone ini diluncurkan dari sebuah truk sehingga sulit dilacak asal penerbangannya dan telah dipersiapkan sejak 1,5 tahun sebelumnya. Kita ke informasi lain, saudara. Banjir bandang melanda sebuah kota di negara bagian Nigeria Utara hingga tengah di Nigeria. Korban tewas mencapai 200 orang. 2 jalan dan meruntuhkan 2 jembatan. Banjir sering terjadi selama musim hujan di Nigeria. Serangan Israel menghantam sebuah tenda di pelabuhan Gaza menewaskan 7 orang termasuk 2 wanita dan seorang anak perempuan berusia 7 tahun. Para korban tewas ini merupakan satu keluarga terdiri dari kakek nenek, paman hingga cucu. Menurut data otoritas kesehatan Gaza, kampanye militer Israel telah menewaskan lebih dari 54.000 warga Palestina sejak Oktober 2023 lalu, saudara. Kebanyakan dari para korban adalah wanita dan juga anak-anak. Jumlah korban ini dibenarkan oleh PBB dan para ahli independen, meskipun pihak Israel menyaksikan kebenarannya. Israel menyebut hanya menewaskan 20.000 milisi Hamas tanpa menyertakan bukti. Sebanyak 27 warga Palestina dilaporkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat serangan Israel di sekitar titik distribusi bantuan kemanusiaan di kota Rafah, Gaza Selatan. Serangan terjadi pada Selasa dini hari sekitar Bundaran Al-Alam saat ribuan warga berkumpul untuk mengantre bantuan. Saudara, ini merupakan hari ketiga berturut-turut terjadinya kekerasan di titik distribusi bantuan yang memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Warga yang terluka segera dilarikan ke rumah sakit, sementara suasana kepanikan dan tangis keluarga korban menyelimuti lokasi. Sejumlah saksi mata mengatakan, saudara, warga hanya ingin mencari makan untuk anak-anak mereka, namun malah menjadi sasaran tembakan. Militer Israel mengklaim mereka menembak sejumlah orang yang dinilai mencurigakan dan mendekati pasukan di luar jalur akses resmi ke titik bantuan. Namun warga menyatakan tidak ada lagi yang namanya zona aman di Gaza. Kita ke informasi lain, saudara. Latihan militer berskala besar digelar di wilayah utara Yunani pada Rabu waktu setempat. Latihan ini merupakan salah satu yang terbesar di Eropa tahun ini, dipimpin langsung oleh Amerika Serikat. Sebanyak 12.000 pasukan dari 8 negara anggota NATO termasuk Amerika Serikat, Prancis, Yunani, Bulgaria, Spanyol, dan Makedonia Utara ambil bagian dalam latihan ini. Latihan bertujuan meningkatkan kesiapan bersama dan kemampuan operasi antar pasukan NATO. Latihan militer ini tidak hanya berlangsung di Yunani saja, namun juga di sejumlah negara Balkan lainnya dari 26 Mei hingga 9 Juni mendatang.
Informasi mancanegara lainnya, saudara, seekor gajah yang lapar menyebabkan kekacauan di sebuah toko kelontong di Thailand. Nyalakan semangat berbagi.